Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Novrianti, NIM A1C31960 dari Reguler B Pendidikan Fisika 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kolom. Nah, hukum kolom itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Nah, hubungan yang dibahas pada hukum kolom ini berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Nah, adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah gaya pada masing-masing muatan terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Nah, gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak tergantung nilai dari masing-masing muatan tersebut. Jadi kalau muatan sejenis bertanda sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenisnya akan saling tarik-menarik. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat melakukan praktikum atau percobaan mengenai Jadi teman-teman, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 buah pipet, ada handuk, dan di sini kita menggunakan 1 botol body powder. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu gosokkan kedua pipet selama 1 menit dengan satu arah. Nah, setelah itu kita letakkan 1 pipet ke botol plastik, lalu dekatkan pipet lainnya sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Nah, hal ini terjadi karena muatan yang terjadi antara handuk dan yang digosok dengan pipet itu adalah muatan negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak antara pipet yang satu dengan pipet yang lainnya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa sedotan ini dapat bergerak. Nah, sedotan ini dapat bergerak tanpa disentuh oleh tangan karena ada peristiwa listrik statis yang mengubah muatan pada sedotan. Nah, fungsi dari kita menggosok-gosokkan pipet dengan handuk itu adalah agar sedotan yang awalnya bermuatan positif dapat berubah menjadi bermuatan negatif karena digosok-gosokkan dengan menggunakan handuk. Nah, dampaknya muatan negatif dari handuk ini akan berpindah ke sedotan sehingga sedotan menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang sudah kita lakukan ini menggunakan 2 sedotan pipet yang dapat bergerak ini adalah muatan listrik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan negatif. Jadi kalau pada batang plastik dan benda-benda bermuatan listrik lainnya yang bertingkah seperti batang plastik bermuatan negatif yang dengan cara menggunakan handuk yang digosokkan. Jadi yang kedua, 2 benda bermuatan sejenis tolak menolak dan 2 benda bermuatan tidak sejenis akan tarik menarik. Yang ketiga, akan terjadi muatan listrik. Sekian percobaan dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.